majilis na pena. Wakudu ka papatak naman lang. Kosong-kosong kami tuh kamu kita majelis na pena mimana sa konsistori karomo naman ni. Basi kumpul kilo. Pemuda yang wak Sio. Maganda kayo. Karena pinangasumpu masih kami saya pemakinkan di pasitam mutan baca boten lantaran wadah tsunami lampu paran tujuan dari perandangan itu ada kami nemban labenda dari sakam itu bendi kamatoran bendi kesehatan nemban profesional akademik ma negara di situ lalan pak kelas pengakuan kita Yesus di barang kita sembahyang. Amin. Selama ibadah dak ngaden tau male-male lan terampak gereja. Dari daga memang itu inan laminai madoko. Kemudian talo bangi mi tumintu kapara luanta sebagai tolino. Tasiumpu tomesorong tamalino lewat ibadah. Jadi yang narampo mo indete tu puang kalau mau puang basi-basian puang ambo-amboan puang matua tungkasangan kamu mau puang sumpu mamase puang sak pala Buddha puang rampan dilino mendeme di kapadanganna puang Yesus tungkasangan dia topat tangan mas sulo-sulo. Kamu mau puang to me patudoalan me patete mata kalambanan puang to me taranak sangka puang pena masallo tung kasangan ni. Kamu mau kisah mau puang kita nantan lu puang samba batu patoko. Kamu mau puang di eong mau korami, kamu mau puang di bulintong susare ambil.
Bangun ni tiada arang dan dipuluk di masalah nasang motok di bak pakilala. Batu bak kidin no bak kipa paraya kipa paraya. Ang kima agama rapindan, ang kimesa ada bombongan. Tarapatan lang mo diyong sulit kararata. Natiming minangalambe mo diyong limbang Maria Magaraeta. Siyumpo buang kita ng talo dawatan na nalangit. Si sumpo ito sama batu-batu ko daw maswang ka na ito palulungan. Singayo hindi mo nga nataw hindi masama rabisara. Laung pasake itong panalayong na ito sangka tarang lolo. Isungan makarain na ito sangka na ng taoni. Hindi jamaat tutundok bato. Ilina klasis buntaw gereja Toraja. Murakan wa isang pinggan, murakan sakit ang guri-guri. Yang naupa, ipo-upa paraya, ipo paraya. Ang nabanda abang tuloy menaw kayong karosorang latang na natutong. Bindig na na sarili na kayong kaurongan, ilang tinis lembang na pamleon. Ang imanda na kasangka, ang kibintin lantok rong kopeng karosorang. Napulangan liburan na padang napulangan di lumpa-lumpa na panaungan na pumagamban ni talululona na sirima na pa talulo taonin na. Lagi timang mo kure sumanga puang kita ng talo. Lagi rante mo pole paraya kasama bato-bato ko. Lagi timang kure sumanga lagi rande pole paraya kumua kure sumangana inde kapangan doan sabah parayana inde ibadah melaki laki pugau masolan asam na bimbingkan dekamberan lan kapekalukan kure sumangana sabah parayana. Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Yang kami hormati Bupati Toraja Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Badan Pekerja Klasis Buntau. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Camat Buntau bersama dengan segenap jajarannya. Yang kami hormati Kepala Lembang Rinding Tilak bersama dengan segenap jajarannya. Yang kami hormati segenap tua-tua jemaat Tondok Batu. Yang kami hormati segenap tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami hormati segenap majelis jemaat Tondok Batu. Yang kami hormati segenap undangan yang boleh hadir berbahagia pada pagi hari ini. Dan segenap yang terkasih, jemaat Tuhan yang ada di jemaat Tondok Batu di tempat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerahnya di dalam kehidupan kita. Secara khusus atas perkenan Tuhan dan berkat-Nya, sehingga di hari ini kita semua dapat bersuka cita berkumpul menyaksikan keagungan Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Kita bertemu satu dengan yang lain di pelataran gedung gereja dalam acara penahbisan gedung gereja jemaat Tondok Batu, Klasis Buntau, Jumat 22 April 2022. Adapun rangkaian acara kita untuk hari ini, yang pertama pembukaan,
Yang kedua, ibadah penapisan gedung gereja. Yang ketiga, jamuan kasih. Keempat, lelang natura. Dan yang terakhir, pemilu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah penapisan gedung gereja yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Pendeta Dr. Alfred Y.R. Anggui MTH. Dengan kasih disilakan. Bendan kami solanasang tidak ada alasan bendan na rapat. Ano ko kami doon natin na rapat yung bendan. Makutro kami yan. Berdiri itu simbol menghormati hadirat Allah. Assalamualaikum Nondo. Taminani rampukan tahun dibuang. Yaitu Pak Tunduan ta Bu Pekuang matua tumakang kombong langit nani. Salamat laku kamu selanasang kamu turu-turuan na puang matua ambe na anak na pena masalo urondong kami. Silakan duduk kembali. Sejarah Jemaat Pondok Batu. Berdirinya Jemaat Pondok Batu tidak terpisahkan dari lahirnya Gereja Toraja sebagai pekerjaan Roh Kudus yang bertumbuh dalam karakteristik adat budaya Toraja. Dasar pendirian Jemaat Pondok Batu berangkat dari filosofi jemaat yang kokoh berdiri di atas batu karang. Batu karang merupakan bahan dasar yang kokoh untuk sebuah bangunan. Atas dasar batu karang seperti itulah gereja harus dibangun. Hal inilah yang mempengaruhi kehidupan berjemaat sampai saat ini, hidup dalam persekutuan yang kokoh karena dibangun di atas pondasi yang kuat. Seperti dalam Efesus 16 ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat Pondok Batu lahir dari gagasan tokoh masyarakat, dengan hormat kami sebut namanya almarhum Lantang Posi alias Nenek PC, disambut oleh rekan-rekan tokoh masyarakat, almarhum Nedadu, almarhum Nebuku, dan teman-teman seperjuangan dalam pelayanan Tuhan, yakni almarhum Nesana, almarhum Pongpadang, almarhum Betonnet. Perpaduan dua kepemimpinan tersebut merujuk kepada perbuatan nyata bahwa sesungguhnya kepemimpinan bukan hanya dominasi kelompok tertentu. Ketika gagasan ini menjadi sebuah kenyataan, maka pengelolaan administrasi dikelola secara otonomi. Gagasan tersebut didukung 30 kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa berdirinya Jemaat Pondok Batu karena inisiatif warga jemaat. Masuknya Injil di Buntau tahun 1915 merupakan cikal bakal terbangunnya persekutuan. Pada tahun 1926 berdirilah Jemaat Ledo yang kemudian disusul oleh berdirinya jemaat-jemaat di Buntau, termasuk Jemaat Balabatu pada tahun 1948, di mana Jemaat Pondok Batu sebagai cabang dari Jemaat Balabatu. Seiring dengan bertambahnya anggota jemaat dan mengingat medan pelayanan Jemaat Balabatu yang begitu luas,
Maka masyarakat yang berdomisili di sekitar Tondok Batu merasa perlu untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota jemaat. Hal ini ditandai dengan inisiatif 30 kepala keluarga yang menghendaki adanya kebaktian di Tondok Batu. Perjalanan jemaat Tondok Batu dibagi dalam 3 periode. Tahun 1958 sampai 1962, semula jemaat beribadah di atas lumbung milik keluarga Lantang Posi alias Nenek Pese di Burasia selama 3 minggu berturut-turut. Kemudian dipindahkan ke Pamyongan, sekarang tempat pastori, dengan status gedung darurat yang semua prasarana terbuat dari bambu. Tahun 1963 sampai 1986, dari gedung darurat ditingkatkan menjadi gedung permanen. Pada tahun 1984, jemaat Tondok Batu semakin berkembang dari segi kuantitas. Saat itu diperkirakan terdiri dari 100 kepala keluarga. Demi efektifnya pelayanan, maka dibuka cabang kebaktian dengan nama Cabang Kebaktian Marara di Tanah, sekitar lokasi SMP Negeri 1 Buntao, yang pada sidang klasis Buntao ke-43 di Jemaat Kanan Loso didewasakan menjadi Jemaat Bukit Sine Marara. Sampai akhirnya dari 100 kepala keluarga terbagi dengan alokasi 60% kepala keluarga yang tinggal di Tondok Batu dan 40% kepala keluarga yang beribadah di Bukit Sine Marara. Tahun 1987, tempat ibadah jemaat Tondok Batu dipindahkan ke Penamuan sampai sekarang. Gedung dibangun atas daya warga jemaat, ditambah bantuan daerah Kabupaten Tanah Toraja sebesar Rp320.000. Tanah tempat berdirinya gedung gereja adalah hibah dari Tongkonan Bamba, ditabiskan pada tanggal 22 Desember 2012. Tanah tempat berdirinya gedung gereja saat ini telah diserahkan pihak keluarga, di mana diwakili oleh Bapak YP Mangimba alias Nenek Arum, Paulus Gogo alias Nenek Tasya, Indo Posi alias Nenek Adi sebagai penghuni Tongkonan. Tanah tersebut berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan tanah Pelobo, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Pesunan Todolo, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yeterante dan Markus Biu, sebelah barat berbatasan dengan tanah Yusuf Rusen. Ketika gedung gereja yang ditabiskan pada tanggal 22 Desember 2012 dilihat tidak memadai lagi, seiring dengan pertambahan anggota jemaat dan kondisi gedung gereja yang mulai rapuh, maka pada tahun 2013 gedung tersebut dirobohkan dan langsung memulai pembangunan gedung gereja yang baru yang terlihat saat ini. Pembangunan gedung gereja yang baru mulai dibangun pada masa pelayanan Pendeta Benyamin Useng STH, mulai dari pengecoran tiang dan pilar. Pada tahun 2016, pelaksanaan pembangunan sempat terhenti karena keterbatasan dana. Pada tahun 2017, pembangunan dilanjutkan dengan hadirnya seorang pelayan di tengah-tengah jemaat, yaitu Bapak Pendeta Soekarto Tanggokadang STH, yang tidak hanya memikirkan pembangunan iman, tetapi juga sangat memberi perhatian terhadap pembangunan fisik. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan langsung dalam mendesain baik eksterior maupun interior, bahkan terlibat secara langsung bersama-sama dengan jemaat bekerja tanpa mengenal lelah. Lanjutan pembangunan mulai dari pekerjaan dinding sampai dengan kondisi sekarang diawali dengan dana 6 juta rupiah. Melihat hasil akhir pembangunan, kami jemaat melihatnya sebagai kemurahan Tuhan yang tak terhingga, sehingga apa yang menurut jemaat mustahil, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Proses pembangunan berlangsung dalam kurun waktu 8 tahun dan menghabiskan anggaran 1,2 miliar rupiah. Pendanaan sebagian besar bersumber dari persembahan anggota jemaat dan beberapa donatur. Dalam perjalanan jemaat, baptisan kudus pertama kali dilaksanakan oleh Pendeta Yetonapa, namun jumlah anggota baptis tidak diketahui berapa orang oleh karena tidak ada register yang bisa dilihat. Sampai pada tahun 1970,
cabang Tondok Batu disahkan dalam sidang kelas bental menjadi jemaat Tondok Batu. Perkembangan jemaat Tondok Batu saat ini terlihat secara nyata. Hingga saat ini sudah ada sekitar 112 kepala keluarga yang ada. Demikian sekilas sejarah jemaat Tondok Batu. Terima kasih. Udimi lan Maswanggana. Udimi pintu malaikana. Udimi mintu betoe kesana. Udimi Allah sia bulan. Udimi bintu entasak. Udimi Maswanggana langi sia kamu bintu uai daul langi. Mintu itu laung pudi sangan napuang abelan namang kamo makada ana di pada dinasang. Ia umpatoro inanay tumintuna latontong sa lakona. Sia umpondo kumisa atoran tang maadin na todo tinting. Udimi tupuang adio mailino. Mintu olo-olo kale-kalean lantasi kesiali komandalan. Sia uran batu sia ambung makko na ramburoya. Angin baratu umpalalong karan nabuang. Mintu buntu sia tanete sia mintu kayu membuah sia arasi. Mintu olo-olo lampung sia manaranna sia mintu mendongloona sia manuk-manuk kepani. Kamu mintu datulan lino sia mintu tosang petayanan sola mintu tedong pariuna tondok na mintu totorwada lan telino. Piamuane sia anak darah toma tua toma mura mas solanasang lana puni mas solanasang tu sangan napua belanda sangan naman nari ia tu patong loan liu sia kamalabiranna usamboi lino na langit. Ia mau palayangan ni misa tanduk tu tahunna tuna patarompo mintu to masallona. Ia mo to Israel bangsa maseepon dio kalena. Haleluya. Ya to bisan na bendan na gargay lingkaran yung detilan tarampa. Mabugi iki, mabugi. Yo, hindi ko minumuran na mabugi ya. Bangga itu sangan na uang ka benumban. Uang ka benumban, lane Allah malabi. Ya pasang haleluya. Pondon nih. Samba masih
Pekapoyan Nona Kusuki salah na igo May komisyon sa taong luwag ni dan siapa dako? Dako dia hitungan ni. Dan menang kati-kati pakona ya. Bati itu kasawan ki idio olona puang matua. Pembuda ki sia madada ki unteng kai kalau iulu tu tombang idia tidio na parentana puang matua sia sukaran alukuna do mampata. Iya moto mintu tahun na pamatua ta tukku mo tuara diolona pamatua puange Puang kiben jangan ni sukaran alukna kibe lalutun ni sangka surah madatunna ilante parampa bulanna gombongan sallo ilante parantean manina gombongan tondok batu angki saya tuara asisola mintu tomi pilih langsa angki tutun mapalidan aganna domi tonno obuah kayu mengoleh tanda tinaran dia olo malabi ini kumua oh puang pada itu kapatora tintingan kisia sampai itu salah budangki Dami reken ki puang tu kakadakian ki sola ka kalanduan paaduan lan baadengki. Angki sielle para lupa iman angki sipato silatekan maabulolong dia oleh malabi ini. Lansanganna Yesus Kristus. Amin. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Semangatlah kebuang. Semangatlah
Kami bersyukur ada di pelataran rumah Tuhan yang kami tahu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Rumah ini boleh berdiri dengan baik. Kami boleh lihat dengan begitu indahnya. Kami tahu semua boleh terjadi karena kasih karunia, kemurahan, dan kebaikan. Kami ingin mengerti hal terbaik yang Tuhan inginkan ketika rumah Tuhan ini boleh berdiri. Agar Tuhan, kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan. Dalam sukacita kita, firman Tuhan ini boleh selesai dengan baik. Saya bacakan satu bagian dari firman Tuhan, saudara-saudara. Dari kitab 1 Tawarikh pasal 29. Saya baca ayat pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ini kisah tentang pembangunan bait suci di Yerusalem. Jadi kalau tadi biayanya berapa tadi itu saya lupa ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita hitung kira-kira berapa biayanya di bait suci. Saya bacakan saudara. Ini bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo, tapi bahan-bahannya itu disiapkan oleh Raja Daud ayahnya. Karena Tuhan bilang waktu itu kan, jangan kau yang bangun, tanganmu penuh darah. Jadi biarkan anakmu nanti Salomo yang bangun. Nah, saya bacakan saudara-saudara 1 Tawarikh 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 firman Tuhan demikian. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait ini, bait itu melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gersom itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saudara itu bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Pertanyaan paling mendasar gini, Bapak Saudara jemaat Tuhan. Pertanyaan paling penting. Apa yang bisa membuat Daud bisa memberikan persembahan yang luar biasa untuk bangun rumah Tuhan? Sampai dia Daud sendiri berikan 3.000 talenta emas. Mana emas kemana tuh mereka ente? 3.000 talenta, dan semua jenderalnya, pasukannya, kepala pasukan 1.100 itu mempersembahkan kalau dikumpul semua 5.000 talenta. Jadi kalau dihitung-hitung itu 8.000 talenta emas, baru emasnya tambureken untuk perak, tembaga, besi, permata, tambureken itu. Pertanyaan saudara, apa yang membuat seorang Raja Daud, saya bilang gini, sekaya-kayanya orang, saya pikir gak ada yang mau kasih uangnya semuanya ini. Umur dulu tersugi Pak, saya nggak tahu yang, saya nggak usah orang. Orang kalau kasih, dia punya gaji 10 juta, kasih 1 juta bisa Pak.
Dia punya gaji 100 juta, kasih 10 juta, 10 bisa juga potong. Tapi kalau dia punya 10 miliar, mau kasih 1 miliar, apa taruh mudah deh. Nah, betul ya. Saya kadang-kadang pikir, apa saya seumur hidup saya baru ketemu dengan satu orang, dua lah. Ya, tapi kalau saya sebut, ya, atau yang apapun juga saya cerita karena cuma banyak orang kemarin. Kemarin kami ketemu Ahok itu Pak BTP, tapi dia bilang dia kan bukan saya rekeningnya. Pak Pendeta saya kasih 100 juta bukan karena saya punya 1 miliar. Pak Pendeta tahu. Saya kasih sekian dari uang saya. Pak Pendeta lihat saldo saya berapa? 7 juta kan. Kepala dulu udah saldo bulat. Ahok ya. Kalau dia rekam enggak kali dia. Ini saya akan nopos sama dia. Saya memberi bukan dari kelimpahan, bukan. Nah, saudara, itu pertanyaan penting. Apa yang bisa membuat Raja Daud bisa berikan persembahan luar biasa 8.000 talenta emas? Kamu tahu itu berapa 8.000 talenta? Ya, coba hitung ya. 8.000 talenta itu berapa? Satu talenta itu 34 kilogram. Bukan gram ya. 34 kilo. Dia ada ketemu pakai emas simisnya kilo. Tanya. Jadi coba bayangkan ya, 8.000 talenta, 8.000 talenta, satu talenta itu 34 kilo, bukan 34 gram, 34 kilogram. Wow. Coba mulai begitu lah, pasti itu 1.000 talenta. Jadi kalau 1.000 talenta itu sama dengan 34.000 kilogram atau sama dengan 34 ton. 8.000 talenta itu sama dengan 272 ton emas atau 272.000 kilogram emas. Jadi kalau 1 kilogram sama dengan 1.000 gram, terus si Pratata, tidak menara mamati, kata anak menara mamati kita masuk kartu. Menara mamati. Jadi kalau 1 kilogram sama dengan 1.000 gram, si Pira terbas bisa gram 1 juta. Ya ingat menara biasa malu ke pegadaian pas dengan itu. Kalau mau dikali 1 juta, itu berarti total emasnya saja itu 272 triliun. APBD-nya Toraja 1 triliun lah bisa dilai. Dari 272 tahun itu namanya emas namanya toh. Saya betul-betul ini buku siapa yang mau berikan persembahan? Tanah, perak, emas, tembaga dan segala macam. Susah itu pertanyaan paling mendasar. Apa yang membuat Daud bisa memberikan persembahan yang luar biasa kepada Tuhan? Bait suci pertama dibangun Salomo, nanti dihancurkan Nebukadnezar. Semua emasnya dibawa ke Babel. Waktu pulang dari Babel dibangun kembali oleh Esra Nehemia. Tuhan tidak mau hubungan saya dengan Tuhan itu hubungan transaksional, hitung-hitungan. Tidak ada. Satu-satunya yang Tuhan mau adalah hubunganmu dengan Tuhan. Adalah hubungan cinta kasih, bukan yang lain. Tuhan bilang kasih tahu Isai bahwa semua anak laki-laki. Tuhan pilih satu jadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Apa yang terjadi? Besoknya Isai datang menghadap Samuel. Dia bawa berapa anak laki-laki? Dia bawa 7 anak laki-laki. 7 anak laki-laki. 7 itu sempurna. 7 anak laki-laki dibawa, disuruh berbaris lewat satu-satu di depannya Samuel. Siapa yang disuruh lewat pertama kali? Anak Isa yang paling pertama, kakak Daud yang paling gagah. Siapa namanya? Eliab, tentara Israel, badannya tinggi besar, kumis fitness. Kota apa fitness? Kota apa? Eliab lewat di depan Samuel, langsung Samuel bilang, "Wah, depi mon malah pulih nang yali mu ete." Apa kata Tuhan waktu itu? Jangan pandang parasnya. Tuhan tidak melihat wajah, Tuhan melihat isi hati. Jadi anak-anak muda ingat, kalau pacaran jangan lihat wajah, tapi lihat isi. Wah. Ya mau ada PP kita masuk kartu teh. Apa jadi sudah Ini mirip anak muda di PP kita di Jakarta. Saya bilang jangan pandang parasnya, tapi lihat hatinya. Dia bilang, Pak Pendeta ketinggalan zaman. Kita mah, kenapa? Kita itu lihat wajah dulu pendeta, hati itu belakangan. Saya bilang, kenapa?
Dia bilang hati kan bisa didoakan, kalau wajah susah katanya. Pas dia mau didoakan, kontongan juga terus pandita juga. Dia tuh bayar tumbenan di persembayangan, dia tuh ini mau susah di persembayangan. Lewat Eliab, Tuhan bilang bukan itu. Lewat lagi siapa? Abinadab, anak kedua, hebat sekali, tentara Israel. Tuhan bilang tanya juga tuh. Habis Abinadab lewat lagi siapa? Syama, anak ketiga, tentara Israel juga. Tuhan bilang tanya juga tuh. Lewat anak keempat, 5, 6, 7. 7 anak laki-laki lewat, tak satu pun Tuhan pilih. 7 anak laki-laki, semua lewat, tak satu pun Tuhan pilih. Yang bingung siapa? Yang bingung Samuel. Samuel bilang sama Tuhan. Samuel bilang sama Tuhan, "Barkan kok mau tuami ku anak-anak Isai, dia mau aneh. Nalen digunasan mo." Apa jawab Tuhan sama Samuel? "Aku tanem dia, dia pamisa tuh. Dia pamisa aja semua." Samuel tanya sama Isai, "Isai, mau nasa kamar katonak ku dia mau aneh?" Apa kata Isai? "Iyo, ya tu jago-jago nih nasa mo." Ini nasa kamar katonak mau dia mau aneh. Nakwa, dia pamisa apa marunong. Tahan di solan. Dia disuruh menjaga kambing dan domba. Jadi dakwang malam di gereja pada menit ke kita. Lah bilang niko pada kalau bikin berapa ya. Ya coba kan, tidak diajak ke gereja, di kotor banget di kosan. Tahu pun dia bukan nanti coba bayangkan ya. Dia bisa tapi mana dok apa jawab Tuhan? Tuhan bilang sama Samuel, "Samuel kasih tahu Isai panggil." Samuel bilang, "Isai panggil anakmu yang bungsu itu, sebab kita tidak akan duduk makan. Kita tidak akan duduk makan sebelum anakmu yang bungsu itu kau panggil kemari." Apa yang terjadi? Anak yang bungsu itu dipanggil kemari, Daud dipanggil dari padang penggembalaan. Firman Tuhan mengatakan baru muncul dia dari balik pintu, pipinya kemerah-merahan. Langsung Tuhan bilang sama Samuel, "Yang iben nanti yang masih kemakalah." Coba muncul Samuel dari balik pintu, pipinya kemerah-merahan. Langsung Tuhan bilang sama Samuel, "Samuel, ini urapi dia. Dialah yang kukasihi, berkenan jadi Raja Israel. Urapi dia." Saya cuma pikir gini saudara, kenapa tadi Isai tidak membawa 8 anak laki-laki? Padahal Tuhan bilang bawa nasang itu anak kamu piamuan. Kenapa Daud tidak dibawa? Padahal dia anak laki-laki, anak Lukasnya, piamuan Lukasnya. Kenapa tidak dibawa? Sederhana. Sebab apa? Bagi bapaknya tanah mungkin ada diangkat di piamuan. Tidak mungkin jadi raja, ya piamuan orang dia jadi raja. Tapi saudara, ketika Daud akhirnya jadi raja, apa yang Tuhan mau bilang buat kita satu hal? Rancangan Tuhan atas dirimu, itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh penilaian orang tuanya sendiri. Yang menentukan hidup kita bukan perkataan orang, tapi perkataan Tuhan. Jadi saya selalu bilang yang paling penting dengarkan kata Tuhan, bukan kata orang. Kalau kita sibuk menyenangkan hati orang, pusing juga. Senangkan Tuhan, cintai Tuhan. Sebab apa? Seluruh hidup kita adalah karunia dari Tuhan. Cuma Tuhan yang kasih, kita sungguh bersyukur rumah Tuhan ini boleh selesai dengan baik. Indah. Ini saya bilang ini, saya terus terang waktu saya kan posting di Facebook kemarin itu dari Bapak Pendeta. Saya tidak tertarik kepada foto pendeta tapi foto gerejanya. Wah, ya saya harus bilang melong, ya, kuning kecil tapi manis lah kelihatan. Ya. Saya berharap ini betul-betul jadi ungkapan kecintaan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau dalam kitab Wahyu, saudara, saya bacakan ya. Kalau dalam kitab Wahyu, paling akhir, Wahyu pasal 21. Maka sudah, saya bacakan langit baru dan bumi yang baru. Kalau aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Oh, ternyata ke akhir zaman dako datang langit baru, tak mau ke laut lagi. Tak mau. Kau tu ke laut, aku mana kau tu kami ke laut tu kau tu.
Laut itu dalam kitab Wahyu jadi simbol kejahatan, tempat munculnya naga personifikasi. Jadi dalam langit baru tidak lagi ada kejahatan. Dan aku melihat Yerusalem, kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 22 di Yerusalem baru, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Jadi tak pikirnya jarak oleh tak. Bait suci itu tidak lagi ada di sana, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Di Yerusalem yang baru, kota apa bait suci sabar. Kecuali kalian baik kemulangan, rakyatan deh. Sebab Tuhanlah bait sucinya. Jadi Bapak coba lihat ya, bisa membayangkan teh, bait suci itu tempat kita mengalami simbol perkeintiman kita dengan Tuhan. Lihat. Jadi pada waktunya ketika Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, di solam di pomoto kata om itu sabar. Oh tak, jadi tahu panitia pembangunan kita ketemu. Oh tahu Saudara, biarlah rumah ini sungguh-sungguh menjadi kecintaan kita kepada Tuhan. Dalam rumah ini setiap anak diberkati oleh Tuhan. Dalam rumah ini setiap ayah dan ibu datang membawa keluh kesahnya. Dia bertelut di dalam gedung gereja. Pak Pendeta bilang itu ruang benar untuk kanan, betul ya? Pojok lihat atas. Kenapa itu khusus ruang pendeta, tempat pendeta berdoa untuk jemaat. Setelah itu bagus, buat situ luar biasa. Ya. Saya pribadi di kantor dulu, di kantor Sinode, sebelum periode yang lalu, sebelum di jemaat Rantepo itu pakai CCTV. Jarang rumah tuh soalnya CCTV. Tapi dulu sebelum ada CCTV saya sering sekali di sela-sela kesibukan saya masuk ke gereja, berdoa sendiri dalam gedung gereja. Ini soal kecintaan, bukan soal yang lain-lain. Soal kecintaan saja, tidak ada. Kecintaan kita kepada Tuhan. Gereja harus jadi tempat berdoa. Saya bilang kalau gereja kita bikin megah-megah, pakainya 1 kali seminggu, bagaimana ya? Biarlah rumah ini menjadi tempat kita mengasihi dan mencintai Tuhan lebih jauh. Setiap anak, setiap keluarga dapat berkat dari Tuhan di tempat ini. Selamat untuk seluruh jemaat, Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, biar rumah ini menjadi ungkapan kecintaan kami kepada Tuhan. Rumah ini tempat kami melihat kemurahan dan kebaikan. Rumah ini menjadi tempat kami mengalami kebaikan Tuhan. Biarkan kami semakin mengasihi Tuhan dari waktu ke waktu, semakin mencintai Tuhan dari waktu ke waktu. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dikuduskan katakanlah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami lepaskan kami daripada yang jahat, oleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menghabiskan gedung gereja yang boleh selesai dengan baik. Kita syukuri ini sebagai anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Jemaat boleh berdiri tapi tidak minum boleh. Ben dan Maelomo dan rekan-rekan pendeta yang hadir bersama, saya undang untuk sama-sama kita berdiri di depan pintu gedung gereja.
Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur rumah Tuhan ini boleh selesai dengan baik. Kita tahu ini adalah wujud kemurahan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa rumah ini menjadi tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Rumah ini menjadi tempat setiap anak diberkati oleh Tuhan. Rumah ini jadi setiap tempat bagi keluarga datang memohon berkat dari Tuhan, memohon berkat untuk setiap pekerjaan dan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Kita berdoa di dalam rumah ini setiap anak-anak Tuhan beroleh kedamaian dan lawatan cinta kasih dari Tuhan. Saya mengundang semua rekan-rekan pendeta untuk bersama-sama menumpangkan tangan dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal. Gedung gereja jemaat Pondok Batu ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan pimpinan majelis jemaat Pondok Batu diawali dengan pembukaan kiraiban nama jemaat Pondok Batu. Mari sedang jemaat bertepuk tangan. Dan pimpinan majelis jemaat Pondok Batu. Atas kuasa kasih Tuhan, gedung gereja Raja Jemaat Pondok Batu Kasus Bumbau ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada hari Jumat tanggal 20 April 2022. Dua tawarin nama hidup doa mengatakan kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Ketua Umum Badan Pekerja Seluruh Gereja Raja, Pendeta Dr. Alfred Yaragu yang PH, pimpinan Majelis Gereja, Pendeta Suparto Tagok Kadang, SDH. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Berapa gunting? Dua ya? Dua. Bisa. Dengan ramah Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kita berezeki yang mulia, jemaat Pondok Batu pada siang hari ini mungkin saya laksanakan. Bersama, bisa ke meja nanti. Penghabisan gedung gereja ini untuk pertama kalinya kita melantunkan pujian
kemudian menandakan kami membesarna kepada ya malapina. Oke. Ya, sudah. Oke. Ayo kita mulai. Mana ada pakisnya? Nasali itu tanda. Iya. Kita dirikan kemarin tahun. Mbak. Nanti itu akan kita kalau jadi taman. Apa tuh biar itu ya? Sambung karena ya tadi itu. Masih belum bisa Kurang dari sana. Sampai sampai sih memang keluar ya. Kita balik ke belakang. Kan dari rumah Bulus.
Mintu aganta papayon itu kubuana kapotongananta tasorong kita naya pamangka kamasen kimi dari pasakir lagu kita masuk. Lantai pemberian persembahan bagaimana kita lambagi persembahan ta palananta kidolo himne gereja Toraja.